Halo semuanya, indahnya dunia teknologi minggu ini karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas. Tapi mulailah news kali ini dengan sedikit berita duka cita. Bukan ada public figure atau orang yang meninggal, tapi iPod akhirnya di-discontinue. Jadi setelah 20 tahun dari iPod Nano, Shuffle, Mini, dan segala macam, iPod Touch yang terakhir rilis di 2019, kita tidak akan lagi melihat iPod yang bisa dibilang sebagai salah satu bentuk awal mula adanya iPhone. Jadi kalau kalian punya pengalaman seru bersama iPod kalian, silahkan komentar di bawah. Dan kita ngomongin Netflix, kalau kalian ingat beberapa saat lalu tuh gue ngomongin kalau Netflix itu lagi tidak cuan. Jadi emang lagi hancur pendapatannya karena password sharing dan segala macamnya. Akhirnya Netflix mengeluarkan plan baru yang katanya bakal rilis di Q4 2022 dengan harga mungkin sekitar $15. Nah, mungkin nanti menyesuaikan nunggu masuk ke Indonesia. Cuman untuk plan baru ini si Netflix itu bakal bikin yang murah tapi ada iklannya. Jadi kalau kalian nonton tetap ada iklan beberapa saat atau mungkin di home ataupun di bagian mana, cuman ini akan lebih terjangkau yang merupakan cara Netflix untuk ngelawan orang-orang yang sudah jual beli akun lah. Karena kan Twitter tuh banyak banget kan namanya jual beli akun. Oke. Terus kita ngomongin Sony WH-1000 SM5. Kalau kalian tahu gue adalah pengguna WH series. WF gue nggak bisa pakai karena nggak cocok di telinga gue. Bukan karena suaranya, tapi bentuknya itu mengganggu tulang telinga gue. Tapi WH series ini gue udah pakai yang 3 dan kemarin akhirnya gue upgrade ke 4 di hari yang sama WH ngeluarin seri 5-nya atau leak-nya itu muncul. Dan akhirnya WH ini udah dirilis secara resmi dan sedikit informasi yang gue dapetin dari videonya si MKBHD itu membuat gue memastikan kalau kemungkinan besar gue nggak akan upgrade ke WH-1000 SM5 kecuali gue dapet harga yang sangat steal deal atau terjangkau. Alasannya cukup simple karena SM5 ini punya bentuk yang tidak cocok untuk dibawa traveling. Jadi kalau kalian tahu SM4 sendiri kan bisa dilipat masuk ke case yang kecil, sedangkan SM5 ini udah nggak bisa dilipat dan nggak bisa di swivel bagian atasnya, tapi yang di swivel tuh malah bagian luarnya. Dan untuk mic-nya sendiri juga sekarang ANC-nya sedikit lebih baik karena mic-nya 8 dan otomatis kalau kalian teleponan untuk kerja segala macam juga jauh lebih baik. Cuman baik lagi gue rasa kalau kalian emang nggak bisa atau punya bagian tas yang cukup kecil untuk bawa barang untuk traveling, SM5 mungkin bisa kalian skip. Walaupun secara bentuk keren banget menurut gue, cuman somehow jadi nggak travel headphone aja. Next kita ngomongin dari sisi Google I.O. Akhirnya Google I.O. muncul kemarin, banyak banget update ngomongin software, multi search, dan kalian bisa nge-scan dan segala macamnya. Tapi kita akan fokus ke bagian hardware-nya. Yang pertama adalah Pixel 6a. Sebagai orang yang udah pernah nyobain Pixel 6, ini hal yang menarik buat gue karena ini kemungkinan harganya di sekitar 6 jutaan. Jadi maksudnya ke mid range. Dan untuk pertama kalinya akhirnya Pixel 6a ini kehilangan 3.5mm jack-nya. Karena kemarin kan di Pixel 2 udah hilang, akhirnya 3a balik lagi dan setelah mocking segala macam akhirnya hilang. Dan kita mau Pixel 6a ini juga secara hardware juga kurang lebih sama, cuman dari kameranya itu kembali ke pixel yang seperti biasa, di mana dia itu pakai 12 megapiksel. Walaupun secara untuk operation kameranya chipnya itu sama. Dan satu lagi yang bikin agak let down buat gue pribadi adalah dia masih menggunakan layar 60 Hz. Jadi 6a menarik, cuman kalian harus berkompromi dengan 2 atau 3 hal. Tapi kalau kita ngeliat dari hasil kameranya harusnya masih aman. Terus dia juga ngeluarin Pixel tablet. Ini hal yang aneh banget karena tablet ini terlihat tidak 2023 karena rilisnya di 2023. Cuman bentuknya itu masih bezel tebel, belakang plastik, body juga tebel. Jadi somehow gue masih mempertanyakan apakah akan ada perubahan dari si tablet Pixel ini. Walaupun kalau kita ngomongin dari yang baru dikasih lihat di Android 13 untuk tablet, itu multitaskingnya makin mudah dan makin menarik aja. Cuman ada letdown juga di sana. Terus kita ngomongin Pixel 7 dan Pixel 7 Pro ini juga udah di leak, cuman belum ada tanggal rilisnya. Barengan sama Pixel Watch nanti katanya. Dan Pixel 7 Pro ini kalau kalian lihat untuk bagian kamera belakang konfigurasi itu kayak notch-nya iPhone yang terbaru kalau kita ngomong dari leak. Cuman Pixel 7 gue rasa akan menjadi salah satu hal yang menarik kalau masuk resmi ke Indonesia. Kalau enggak juga bakal tetap mahal. Dan ada Pixel Buds juga, dia ada versi Pro-nya dan nantinya akan ada spatial audio. Jadi buat gua highlightnya itu lebih ke Pixel 7 karena sisanya itu sebuah update yang menarik, cuman ada beberapa hal minus point yang agak nyangkut aja. Dan sama baik lagi sih, dan dia nggak bakal masuk ke Indonesia. Cuman satu lagi yang pengen disebutin adalah itu kemarin dia ngasih lihat demonstrasi dari AR glasses-nya dia, dan
Somehow gue agak terharu nontonnya karena dia memperlihatkan seorang ibu dan anak yang ternyata punya dua bahasa yang berbeda. Jadi nyokapnya ngomong full Mandarin, anaknya ngomong full Inggris. Dan ketika dia ngobrol di kacamatanya, di POV-nya dia, itu ketika lawan kalian ngobrol dia akan langsung ada translate-nya. Dan maksud gue itu, wah itu keren banget. Lo bisa ngobrol sama siapapun di dunia hanya dengan kacamata. Dan lu gak akan ngerti bahasa mereka tanpa ada masalah. Ini berguna untuk bisnis, untuk networking, kalian kerja di luar dan segala macamnya. Dan bahkan beberapa scene juga memperlihatkan ada bahasa tubuh juga. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu untuk rilis dan ini sangat terlihat ini adalah masa depan kita semua. Karena kita tidak usah lagi, maksud gue belajar bahasa masih perlu, cuman gak usah terlalu fasih-fasih banget karena kita bisa based on Google Translate. Next kita ngomongin Samsung sedikit. Samsung ini kalau kalian ingat Sam adalah cewek yang virtual apa ya bahasanya? Virtual maskot kali. Dimana Sam ini adalah sebuah karakter yang menggemparkan karena kemarin juga barengan sama Huawei dan ini sampai ada fan artnya, sampai banyak yang cosplay, sampai ada yang 18++, ya ada OnlyFans-nya, ada yang cosplay kan. Dimana Sam ini akhirnya resmi menjadi sebuah virtual maskot lah, sebutannya itu social media Samsung bagian Amerika Latin. Kemungkinan bahwa Samsung akan ngebawa ini ke global karena ini buat gue ini timing yang bagus banget ketika Sam Virtual Assistant ini dirilis tuh kayak menarik gitu untuk banyak orang, maksudnya hype-nya gede juga. Jadi gue nggak tahu kenapa Samsung takes time sampai akhirnya dia ngerilis di Amerika Latin. Next kita ngomongin Z Fold dan Z Flip 4. Ini salah satu leak terbesar untuk minggu ini. Desainnya udah keluar, bentuknya udah keluar. Secara desain Z Flip bisa gue bilang nggak ada perubahan sama sekali, walaupun kata external screen-nya akan berubah. Cuman kayaknya dari bentuknya terlihat sama-sama aja, jadi gue nggak expect apapun di situ. Tapi kalau Z Fold ini juga ada perubahan layout. Jadi dia dari berapa ya? 24 ya? 24 something banding 9 dia jadi 23,9. Jadi bentuknya itu dari manjang tuh agak pendek dikit, tapi pendek ini dilempar ke samping. Jadi agak melebar ke samping. Nanti kalian bisa lihat foto perbandingannya sedikit. Dan kalau dari leaknya terlihat belum ada kompartemen buat S Pen. Jadi kemungkinan besar S Pen-nya tetap eksternal terpisah. Dan ini menariknya adalah katanya dia bakal menjadi foldable paling ringan yang lebih ringan dibandingkan iPhone 13 Pro Max. Jadi harusnya di sekitar mungkin 230 atau 235 gram yang sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah smartphone juga tebel-tebel aja, cuman ini foldable, jadi ini merupakan sebuah pengecualian. Oke, ngomongin foldable, kemarin juga habis banyak banyak showcase atau foldable yang menarik. Ada Samsung, LG, BOE dan segala macamnya. Samsung tuh bikin expandable, jadi yang bisa ditarik. Expandable, cuma dia vertikal. Jadi kalian bisa bayangin Z Flip tapi emang dari awal bentuknya itu udah kecil dan kalian bisa tarik biar manjang. Buat gue pribadi tetap lebih menarik Z Flip karena Z Flip tuh lucu kelihatannya. Mungkin karena pengaruh kebanyakan nonton drama Korea yang dimana semuanya itu disponsori sama Samsung dan cewek-ceweknya itu pakai Z Flip. Dan itu terlihat menarik karena bisa dibuka tutup jadi mini kecil tuh dan gampang dibawa kayak aksesoris tuh keren buat gue. Tapi ini adalah inovasi terbarunya. Terus untuk BOE dia punya multi display yang dimana itu bisa sampai 21,9 inci kalau dibuka. Terus si LG juga ngeluarin OLED laptop mereka. Terus si Samsung juga, Samsung nggak? Kalau nggak salah, Samsung atau siapa, yang layarnya tuh bisa dibuka tuh sampai depan belakang. Jadi ini kayak memperlihatkan aja sih sebuah kayak kedepannya layar-layar tuh bakal begini semua. Kalian bisa bawa dengan sebuah smartphone yang kecil, tapi ketika mau diperlukan untuk menjadi besar itu bisa dilakukan. Terus kita ngomongin foldable, Apple juga lagi katanya nyobain foldable. Jadi ini di bagian OLED foldable mereka. Ini masih di 2025, jadi agak lama. Belum tahu apakah ini akan buat iPhone atau iPad, tapi pelan-pelan tapi pasti semuanya akan berpindah ke foldable. Seperti yang gue bilang tadi, masa depan mungkin terletak pada smartphone foldable. Kalau kita sekarang bisa bilang menjadi early reviewer atau early usernya dulu. Oke, iPhone 14 Pro screen size ini sebenarnya bisa dibilang sama-sama aja. Cuman berubah sedikit tuh karena screen size-nya dihitung kan ada notch-nya itu berubah menjadi punch hole. Jadi 6,06 jadi 6,12 untuk yang versi Pro dan 6,68 jadi 6,69 untuk yang Pro Max. Dan ada satu tweet ambigu dari Rosyang yang menyatakan hal ini kalau dia menyatakan kalau si Pro ini bakal sama dengan 15 nantinya. Berarti ada kemungkinan untuk iPhone 15 nanti ini dia bakal menggunakan punch hole. Jadi nggak ada notch lagi. Sedangkan untuk yang 14 Pro atau 15 Pro gue rasa akan tetap sama aja karena nggak secepat itu biasa Apple merubah desain mereka. Dan menariknya
Ternyata gue baru sadar kalau selama ini gue salah. Gue baru tahu kalau ternyata iPhone 13 itu masih 60 Hz dan 14 baru nanti 90 Hz. Jadi belum dapat 120 Hz, jadi kemungkinan besar kalian baru akan mendapatkan 120 Hz itu di iPhone 15 barengan sama si punch hole display-nya. Jadi bersabar aja, dan sepertinya buat gue ini bukan timing yang tepat untuk ganti ke iPhone 14 karena tanggung banget kalau emang cuma dapat 90 Hz. Jadi mending tunggu di iPhone 15 atau 14 Pro sekalian. Next, iPhone 15 ini juga rumornya yang sebenarnya rumor yang selalu diharapkan orang-orang dan tidak pernah terjadi adalah Lightning ini bakal dihilangkan dan diganti dengan USB-C. Dan balik lagi ini datang dari Ming Chi Kuo yang gue lihat Ming Chi Kuo dan John Prosser ini punya track record yang makin lama tuh makin menurun untuk klik mereka. Bahkan sekarang yang lagi rising kan si Roche yang Ice Universe stabil. Dan untuk si kata Ming Chi Kuo ini kemungkinan besar di 2025 atau di 2023 atau di iPhone 15 ini dia bakal menggunakan Type-C untuk kebutuhan transfer data sama fast charging ya. Tapi balik lagi katanya ini kembali lagi ke software dari iOS sendiri, jadi kemungkinan nggak ada. Jadi balik lagi ini kayak harapan palsu aja, dan gue nggak tahu karena banyak aksesoris Type-C sekarang. Ada kemungkinan sebenarnya bisa terjadi, cuman back to Apple lagi. Terus ada seorang modder, kalau kita ngomongin Type-C beneran, ada seorang modder yang bikin iPhone yang bener-bener Type-C. Ada 3.5, bezelnya kayak cuma 1 mm, cuman dia kayak bener-bener kotak. Jadi itu modifikasi dari iPhone SE 2022 buat ngambil A15 Bionic ya. Dia modifikasi dan bentuknya ini cuma 4,7 inci dan lebih kecil dari iPhone mini. Jadi kan bisa bayangin seberapa kecil smartphone ini dan seberapa seksinya karena dia nggak ada bezel yang tebal sama sekali. Ini cuma hasil moddingan, tapi ini memperlihatkan kalau hal ini sebenarnya bisa dilakukan kalau kalian ngerti. Cuma baik lagi, ini moddingan dan biasa nggak dijual. Ini buat kepuasan pribadi. Dan terakhir kita ngomongin untuk Under Display Touch ID untuk si iPhone 16. Ini kemungkinan bakal ada di 2024 atau 2025. Karena ini masih paten, cuman ini mungkin arah-arahnya si iPhone tuh buat ngebikin sebuah layar yang full display tanpa notch dan segala macamnya. Oh ya, by the way yang tadi yang custom itu dia nggak ada notch sama sekali karena dia pakai flip kamera gitu yang bisa muncul, yang selfie kamera yang tersembunyi. Oke. So guys, itu aja untuk minggu ini. Menarik karena kita ngomongin Pixel, kita ngomongin Samsung dan juga iPhone. Walaupun buat gua Pixel yang AR glasses tuh paling menarik. Tapi I'll see you next time. Bye bye guys.